Ada kegelisahan para peneliti tim kajian Kesultanan Majapahit dari Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Daerah Yogyakarta. Mereka merasa resah karena ada ketidaksesuaian urutan sejarah dan bukti-bukti arkeologis pada cerita mengenai Majapahit sebagai kerajaan Hindu terbesar di Asia Tenggara. Sulit memang untuk mengubah suatu pemahaman yang sudah terlanjur melekat kuat di kepala manusia ketika asupan ilmu telah dijejali sejak masih sekolah dasar. Tanyakanlah pada setiap anak sekolah dasar sekarang ini atau mantan anak sekolah dasar 50 tahun yang lalu tentang Majapahit. Jawabannya pasti sama. Majapahit adalah lambang kebesaran kerajaan Hindu. Wilayah kekuasaannya membentang di sebagian besar kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Asia Tenggara. Tapi apakah itu merupakan kebenaran yang sejati? Mari kita simak fakta-fakta yang terungkap. Setelah tim kajian Kesultanan Majapahit turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti arkeologi dan naskah-naskah kuno yang diduga berasal dari masa Majapahit pun diluncurkan dalam sebuah buku Kesultanan Majapahit. Fakta sejarah yang tersembunyi isinya cukup mengejutkan dan mengajak kita untuk mencerna pandangan baru demi menggapai sebuah kebenaran sejarah. Apa saja temuannya? Pertama, pada koin emas Majapahit yang terdapat di Museum Majapahit, Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, terdapat kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Logikanya adalah koin merupakan sebuah alat pembayaran resmi sebuah negara atau kerajaan. Biasanya, simbol-simbol pada suatu alat pembayaran resmi memuat materi-materi yang diterima sebagai sebuah kenyataan mayoritas pada masyarakat ketika itu. Jika logika ini yang dipakai, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin sebuah kerajaan besar yang diklaim sebagai pusat politik Hindu bisa menggunakan alat pembayaran bercirikan. Kedua, pada lambang Majapahit bisa dilihat pada logo Universitas Gadjah Mada yang berbentuk sinar matahari bersudut 8. Pada bagian tengah di antara sudut-sudut tersebut tertulis kata-kata Makrifat, Sifat, Asma, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, dan Zat. 8 kata ini sangat bernuansa Islam. Mungkinkah suatu kerajaan besar mempergunakan simbol-simbol negara dengan mempertunjukkan suatu yang minoritas, seperti klaim sejarah lama yang mengatakan bahwa itu merupakan mayoritas yang dianut kerajaan dan rakyatnya ketika itu? Ketiga, mengenai Patih Majapahit yang sangat termasyhur, Gadjah Mada diyakini oleh para peneliti nama aslinya adalah Gadjah Mada yang merupakan sebuah nama muslim. Untuk kemudian, kedua penggalan itu dijadikan satu penggalan Gadjah Mada, bukan Gadjah Mada yang bercirikan Hindu. Menurut sejarawan modern, diyakini ada kesengajaan memegang nama tersebut agar memperoleh nuansa dan kesan bahwa sang patih adalah seorang Hindu. Kabarnya, di batu nisan Gadjah Mada di Mojokerto terdapat tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keempat, Raden Wijaya. Sang pendiri Majapahit merupakan cucu Raja Sunda Prabu Guru Darmasiksa yang merupakan ulama dari tanah Pasundan. Nama bernuansa Hindu dari bahasa Sanskerta yang disandangnya Kertarajasa Jayawardhana. Diyakini bukan merupakan kepastian bahwa ia merupakan orang Hindu, sebab nama-nama tersebut hanya sebagai bentuk penghormatan belaka. Penggunaan nama-nama Sanskerta bernuansa Hindu kuno bahkan masih sering digunakan oleh masyarakat muslim modern saat ini, seperti Hamengkubuwono, Paku Alam, Hatta Rajasa, dan banyak lagi lainnya. Kelima, pada makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, wali pertama dalam hierarki Wali Songo penyebaran Islam di tanah Jawa, terdapat testimoni bahwa ia merupakan Gadi, hakim kerajaan Majapahit. Banyaknya penggunaan batu nisan pada makam-makam yang ditemukan bekas peninggalan Majapahit membuktikan bahwa pengaruh Islam di Majapahit sangat kuat. Jika dilihat dari rentang waktu kejadian, kemungkinan Majapahit sebagai kerajaan Muslim juga bukanlah hal yang mustahil terjadi. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Bukti sejarahnya terdapat di sebuah kota pesisir kuno bernama Barus, Sumatera Utara.
Bukti arkeologi lainnya mengenai masa kedatangan Islam ke bumi pertiwi adalah ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimunah di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1082. Sedangkan Majapahit sendiri baru berdiri pada abad ke-13. Bayangkan apa yang bisa terjadi dalam rentan waktu 500 tahun, sinar Islam telah menerangi Nusantara begitu lama. Jadi tidak aneh jika sinar itu juga menyinari langit Majapahit di kawasan Mojokerto yang cukup dekat dengan Gresik. Seorang peneliti dari Monash University Australia mengungkapkan hasil penelitiannya pada makam-makam peninggalan Majapahit di Trowulan. Pada makam-makam yang bertuliskan Arab itu terdapat pahatan tahun 1368. Jadi apa yang tidak mungkin? Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapa yang dengan sengaja membelokkan sejarah besar itu? Lalu untuk apa? Ada teori berkembang yang mengatakan bahwa orang-orang Belanda lah yang menjadi konseptor pengalihan kebenaran fakta Majapahit tersebut. Motifnya adalah memberikan pemahaman bahwa kerajaan Majapahit yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia adalah kerajaan Hindu yang kemudian didobrak dengan masuknya Islam. Kesan yang ingin dimunculkan bahwa Islam baru masuk belakangan ke tanah Majapahit. Tentu akan ada lebih banyak teori lagi pada kemudian hari untuk mengungkap apa motif sesungguhnya yang terjadi pada sejarah Majapahit.